Salam, semoga kita semua merasakan dan diberikan berkat oleh Tuhan di dalam hidup kita. Renungan hari ini didasarkan dari Roma pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Izinkan saya membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-5 bagi kita. Seperti ini bunyinya. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap perbuatan, setiap tindakan pasti ada dasar pemikiran yang melatar belakanginya. Antara pikiran itu rasional atau subjektif, kita tidak mengetahuinya. Tetapi ada orang yang melatar belakangi sebuah keyakinan tanpa dia sendiri mengetahui kebenarannya. Namun dia hanya meyakini dan dia percaya itu akan terjadi dalam hidupnya atau dalam hidup orang lain. Inilah yang kemudian diistilahkan dalam bahasa agama-agama sebagai iman. Keyakinan yang mendahului dari kejadian yang akan terjadi. Namun kejadian itu seakan nyata terjadi dalam hidup seseorang. Abraham dalam nas hari ini juga menceritakan kepada kita bahwa dia diperhitungkan oleh Tuhan sebagai orang yang percaya ketika dia dalam kondisi yang sudah tua, belum mempunyai pewaris, belum mempunyai keturunan yang akan menjadi garis keturunan dan pewarisnya. Namun ketika Allah berbicara dan memperlihatkan begitu banyak bintang di langit dan mengatakan seperti ini banyaknya keturunanmu kelak, Abraham percaya, dan Abraham dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang memiliki iman. Oleh karena itu, dia adalah bagian dari cerita Alkitab yang dikatakan sebagai bapa dari orang beriman. Nah, hari ini, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mau mengajak kita semua untuk meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi di kemudian hari. Sama dengan cerita lahirnya Mesias, beratus-ratus tahun dinubuatkan, dan itu terjadi, menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan orang-orang beriman. Tuhan mengajak kita, tak kala Dia berfirman kepada kita, tak kala kita mendengarkan firman Tuhan, atau tak kala kita membaca firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu sebagaimana firman-Nya. Dan kalau kita percaya, maka itulah
yang akan dikatakan kita akan menjadi sebagai orang yang beriman, diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang beriman. Dan tentunya keyakinan kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan Paulus mengatakan kepada orang di Roma, berbahagialah kalau itu terjadi bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah yang memberikannya. Sama seperti Abraham telah berusaha agar mendapatkan keturunan dan dia tidak dapat mewujudkannya, tetapi Allah dapat mewujudkannya dan dia percaya dalam kuasa Allah. Allah ingin kita percaya dalam kuasanya. Kita terbatas, namun Allah tidak terbatas, dapat mewujudkan apapun dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Ada cerita seorang petani yang hidup di pedalaman. Dia jauh dari kehidupan keagamaan. Yang dia tahu hanya doa makan saja. Suatu ketika dia pergi ke hutan mencari kayu untuk kebutuhan membangun rumahnya. Tiba-tiba di hutan dia bertemu dengan macan, dan macan itu telah memperhatikan dia dan telah siap untuk menerkam dan juga memangsanya. Orang ini tertegun, tidak tahu apa yang dilakukan. Dia pun tidak bisa lari karena dia tidak akan mampu melawan kecepatan macan itu. Yang dia ingat hanyalah berdoa, dan dia berdoa, doa makan sebagaimana yang biasa dia ucapkan ketika makan. Dia menutup matanya, dan ketika dia mengatakan amin, macan itu tidak bersegera untuk memangsanya. Malah perlahan-lahan macan itu berbalik lalu meninggalkan dia. Dalam percaya, walaupun hanya dengan doa makan saja, dia selamat oleh karena Allah memperhatikan keinginan hati dan juga seruannya untuk diselamatkan, walaupun dia mengatakan doa makan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Banyak hal yang tidak kami bisa perbuat, namun Engkau perbuat itu kepada kami. Dan karena Engkau memperhitungkan sebagai iman kami, Engkau menghadiahkan banyak hal dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk terus hidup percaya dalam Tuhan, percaya dalam pekerjaan, percaya dalam kehidupan rumah tangga dan membesarkan anak-anak kami, percaya akan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan, percaya bahwa Engkau akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan juga percaya bahwa keselamatan dalam Kristus akan Tuhan berikan bagi kami. Berkati kehidupan kami hari ini, biarlah kami menjalaninya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam.